Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Gunawan dari kelas 12 keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit bronkopneumonia. Apa itu penyakit bronkopneumonia? Menurut Hidayah, bronkopneumonia adalah peradangan pada jaring paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, ataupun faktor lainnya, yang ditandai dengan gejala panas yang tinggi, gelisah, nafas cepat dan dangkal, muntah, diare, serta batuk kering. Sedangkan menurut Nur Arif dan Hardi, bronkopneumonia suatu peradangan paru yang menyerang tempat transitnya udara atau bisa juga disebut bronkiolus terminal, yang ditandai bronkiolus tersumbat oleh eksudat mukopurulen atau nanah dalam bentuk lendir yang membentuk bercak-bercak konsolidasi di kobuli yang berdekatan di sekitarnya. Selanjutnya, etiologi. Penyebab bronkopneumonia yang biasa ditemukan adalah yang pertama bakteri. Contohnya seperti Diplococcus pneumonia, Pneumococcus, Streptococcus haemophilus aerus, Haemophilus influenza, Klebsiella, Staphylococcus. Yang kedua, virus. Contohnya seperti Legionella pneumonia, respiratory syncytial virus, virus influenza, virus sitomegalik. Yang ketiga, jamur. Contohnya seperti Cytoplasma capsulatum, Cryptococcus nephromas, Blastomyces dermatitis, Aspergillus sp, Candida albicans. Mycoplasma yang mempengaruhi timbulnya bronkopneumonia adalah usia, genetik, gizi buruk, berat badan lahir rendah atau BBLR, tidak mendapat ASI yang memadai, imunisasi yang tidak lengkap, dan populasi udara. Selanjutnya, tanda dan gejala bronkopneumonia yaitu yang pertama, takipnya napas melebihi batas normal. Yang kedua, suara bernapas terdengar suara ronki. Yang ketiga, batuk produktif atau batuk berdahak. Yang keempat, menggigil dan demam. Yang kelima, gerakan dada tidak simetris. Yang keenam, gelisah dan cepat lelah. Selanjutnya, patofisiologi bronkopneumonia. Proses terjadinya bronkopneumonia dimulai dari berhasilnya kuman patogen masuk ke cairan mukus dalam jalan napas. Kuman tersebut berkurang baik di saluran napas atau sampai di paru-paru. Bila mekanisme pertahanan seperti sistem transport mukosilia tidak adekuat, maka kuman berkembang biak secara cepat sehingga terjadi peradangan di saluran napas atas. Sebagai respon peradangan akan terjadi hipersekresi mukus dan merangsang batuk. Di sini saya mengambil 4 diagnosa. Yang pertama, hipertermi yang berhubungan dengan proses infeksi penyakit. Yang kedua, bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan mukus dalam jumlah berlebih. Ketiga, ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan hiperventilasi. Keempat, risiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan kurang intake asupan nutrisi. Jadi di sini ada proses perjalanan penyakit atau yang disebut pathway. Yang pertama, ada hipertermi. Bakteri Staphylococcus aureus dan bakteri Haemophilus influenza masuk ke saluran pernapasan atas sehingga menyebabkan infeksi saluran pernapasan bawah, lalu masuk ke alveoli sehingga menyebabkan proses peradangan yang menyebabkan suhu tubuh meningkat dan terjadi hipertermi. Yang kedua, ada bersihan jalan napas tidak efektif. Bakteri Staphylococcus aureus dan bakteri Haemophilus influenza masuk ke saluran pernapasan atas sehingga kuman berlebih di bronkus yang menyebabkan proses peradangan sehingga terjadi akumulasi sekret di bronkus yang menyebabkan bersihan jalan napas tidak efektif. Ketiga, ada ketidakefektifan pola napas. Bakteri Staphylococcus aureus dan bakteri Haemophilus influenza masuk ke saluran pernapasan atas menyebabkan infeksi saluran pernapasan bawah, lalu masuk ke edema antara kapiler dan alveoli, sehingga iritasi PMN eritrosit pecah menyebabkan edema paru dan pengerasan dinding paru, sehingga penurunan compliance paru dan menurunnya suplai O2 menyebabkan hiperventilasi dan dyspnea sehingga terjadi retraksi dada atau napas cuping hidung dan menyebabkan ketidakefektifan pola napas. Keempat, resiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh.
Bakteri Staphylococcus aureus dan bakteri Haemophilus influenza masuk ke saluran pernapasan atas sehingga kuman berlebih di bronkus, yang menyebabkan proses peradangan sehingga terjadi akumulasi sekret di bronkus dan mukus bronkus meningkat, menyebabkan bau mulut tidak sedap dan kurangnya nafsu makan sehingga intake kurang dan menyebabkan risiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Selanjutnya, komplikasi pada bronkopneumonia sebagai berikut. Yang pertama, atelektasis, kondisi di mana paru-paru tidak terisi oleh udara atau tidak dapat mengembang sempurna karena alveolus tidak terisi oleh udara, atau lendir yang tidak mau keluar dari hidung. Kedua, emfisema, penyakit paru-paru yang menyebabkan sesak napas sehingga seseorang sulit bernapas atau karena kerusakan pada dinding kantung udara atau alveoli. Ketiga, abses paru, infeksi bakteri pada paru-paru yang menyebabkan munculnya nanah di jaringan paru-paru. Keempat, endokarditis, infeksi yang terjadi pada lapisan bagian dalam jantung manusia. Yang kelima, meningitis, peradangan yang terjadi pada meningen atau selaput otak, yaitu lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Selanjutnya, penata laksanaan bronkopneumonia sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kelancaran pernapasan dengan memperhatikan pemberian oksigen agar pasien dapat bernapas secara lancar. Yang kedua, kebutuhan istirahat dengan memperhatikan agar pasien beristirahat yang cukup dengan keadaan tenang dan nyaman. Yang ketiga, kebutuhan nutrisi dan cairan dengan memperhatikan asupan makanan dan cairan agar tidak menyebabkan dehidrasi. Yang keempat, mengontrol suhu tubuh dengan memperhatikan suhu tubuh pasien setiap jam. Apabila suhu tubuh meningkat, maka menurunkannya dengan melakukan kompres hangat. Yang kelima, mencegah komplikasi dengan melakukan fisioterapi, napas dalam, dan pemberian oksigen. Jika pada bayi, baringkan dengan posisi tengkurap, di depannya letakkan handuk sebagai alas, cekungkan punggung bayi secara perlahan sambil seiring dihisap lendirnya dari hidung. Tindakan ini bisa dilakukan di pagi hari. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang bronkopneumonia sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan darah untuk mengetahui meningkatnya jumlah neutrofil atau penyebab infeksi. Yang kedua, pemeriksaan sputum, pemeriksaan dahak untuk mendeteksi adanya bakteri penyebab infeksi saluran pernapasan. Ketiga, pemeriksaan urin untuk mengetahui adanya bakteri yang bisa ada di urin. Yang keempat, ada analisa gas darah untuk mengetahui status kardiopulmoner yang berhubungan dengan oksigen. Yang kelima, ada ronsen genogram toraks untuk mengetahui kondisi organ tubuh atau mengetahui adanya infeksi di paru-paru. Yang keenam, ada laringskopi atau bronkoskopi untuk mengetahui apakah jalan napas tersumbat oleh benda padat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.